wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan taufik dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani puasa Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti risalah Islam, risalah beliau hingga akhir zaman. Pemirsa dakwah Sulsel yang berbahagia, pada sore hari ini kita sedang berada dalam sebuah acara teman berbuka, ya, acara menjelang berbuka puasa, yang insya Allah pada hari ini kita akan mengangkat tema Al-Quran, perisai keluarga. Semoga pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini berada dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan Alhamdulillah, sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa acara teman berbuka pada sore hari ini insya Allah akan mengangkat tema Al-Quran, perisai keluarga. Jadi sudah sama-sama kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini juga disebut sebagai bulan Al-Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Nah, untuk membahas tema tersebut sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Nasruddin Linggi Allah sebagai Mubalik Kota Makassar. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar tak, Ustadz? Alhamdulillah. Ya, Semoga nah, kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. amin. Amin. Baik, Ustadz, hari ini acara teman berbuka kita mengangkat tema yang menjadi sangat penting buat kita semua, ya, dan pemirsa dakwah Sulsel dimanapun mereka berada, Ustadz. Sebagai perisai bagaimana kita menjadikan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illa yaumiddin. Faqala ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, pemirsa channel dakwah Sulsel dimanapun Anda bisa menyaksikan acara ini. Satu kemuliaan bagi kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang begitu dimuliakan. Perlu untuk digarisbawahi bahwa Ramadan itu menjadi bulan yang mulia dari semua bulan yang ada. Itu bukan karena uh, ada puasa di dalamnya, bukan karena ada zakat yang diperintahkan di dalamnya. Jadi kan biasanya kalau Ramadan itu di Ramadan itu senantiasa ya kita setelah melaksanakan puasa sebulan penuh maka kita membayar zakat. Tapi Ramadan itu bisa menjadi mulia karena di dalam bulan suci Ramadan itu diturunkan kitab suci Al-Quran. Kitab yang turun dari Zat yang Maha Mulia, diantar oleh makhluk yang mulia kepada manusia yang paling mulia, yakni turunnya dari Allah Subhanahu wa taala
lewat perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, lalu kemudian uh, disampaikan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa satu kemuliaan yang luar biasa yang tiada taranya. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kalau bulan saja bisa menjadi mulia karena Al-Quran diturunkan di dalamnya, maka manusia pun ketika mereka ingin mendapatkan kemuliaan, ingin meraih kemuliaan, maka uh, tidak boleh tidak, ini harga mati untuk mereka, harus berpedoman kepada kitab suci Al-Quran. Harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Kalau mau menjadi manusia yang mulia. Nah, topik kita pada hari ini adalah kalau Al-Quran menjadi perisai keluarga. Berarti kalau keluarga itu mau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana tujuan pernikahan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa salah satu di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah menciptakan, jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau rumah tangga seorang muslim ingin menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka wajib hukumnya bagi rumah tangga itu untuk kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Dan ini kemudian sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di surat yang kedua pada ayat yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan baginya, di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Oleh karenanya, kalau seorang muslim senantiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai pedomannya, maka dalam membangun semua sisi kehidupannya pun harus menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Rumah tangga yang di dalamnya dibangun, di dalamnya itu senantiasa Al-Quran dijadikan sebagai pedoman, maka rumah tangga itu akan mengarah kepada satu kebaikan yang luar biasa. Insya Allah, semua anggota keluarganya adalah orang-orang yang kemudian akan tunduk, akan senantiasa memberikan rahmat satu sama lain. Kalau rumah tangga itu kemudian dijadikan Al-Quran dijadikan sebagai pedomannya. Makanya dalam sebuah hadis pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sudah mengingatkan kita. Ini terkait dengan rumah tangga. La taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Dan maksudnya apa? Bahwa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ini terkait dengan rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan menjauhkan diri dari api neraka. Itu kemudian beliau mengatakan yang dimaksud dengan menjauhkan diri dari api neraka itu adalah didik anggota keluargamu. Jadi didik anggota keluargamu dengan ilmu dan adab. Nah, sumber ilmu dan adab itu dalam Islam itu adalah Al-Quran. Maka kalau rumah tangga kita ingin Al-Quran itu kita dijadikan sebagai perisai dalam kehidupan rumah tangga kita, maka jadikan Al-Quran itu sebagai imam. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ja'ala amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya. Yang dimaksud dengan menjadikan Al-Quran sebagai imamnya itu adalah menjadikan dia sebagai ikutan. Kita yang ikut di belakang Quran. Apa kata Quran itu yang harusnya kemudian kita ikuti. Kalau rumah tangga menjadikan Al-Quran, satu rumah tangga menjadikan Al-Quran sebagai perisainya, maka harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Ketika Al-Quran menyuruh mereka untuk kemudian berdakwah, maka keluarga itu kemudian harus berdakwah.
ketika Al-Quran menyuruh mereka untuk menjaga diri mereka dari menjaga diri dan keluarga mereka dari siksa api neraka, maka keluarga itu kemudian harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka itu dari api neraka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka uh, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ramadan dengan uh, Al-Quran disebutkan sekaligus di dalam satu ayat, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diwahyukannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas atas petunjuk itu, membedakan antara yang hak dan yang batil. Kuatul Furqan. Kuatul Furqan itu adalah kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah. Jadi kalau di dalam rumah itu senantiasa mereka anggota keluarganya membaca, mentadaburi Al-Quran, maka rumah tangga itu adalah rumah tangga yang kemudian memiliki kuatul furqan, kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram. Ya. Nah, saya kira pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf saat ini yang kemudian banyak merusak kehidupan keluarga muslim itu adalah karena mereka jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Bahkan sangat miris ketika kita melihat ternyata masih ada keluarga muslim itu yang di rumahnya tidak ada Qurannya, gitu. Nah, kalau di rumahnya tidak ada Qurannya, maka sudah pasti mereka tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar, bagaimana mungkin mereka bisa memahami itu Al-Quran? Nah, kalau tidak bisa mereka memahami, bagaimana mungkin mereka menjadikan Al-Quran sebagai perisai dalam kehidupan rumah tangga mereka? Itu nggak mungkin. Jauhnya umat ini dari Quran, itu yang kemudian menjadikan kehidupan rumah tangga itu banyak yang berantakan. Jauh dari keberkahan, jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Maka banyak rumah tangga yang misalnya dalam mendidik anak-anak mereka itu kemudian tidak sepenuhnya mendidik. Banyak rumah tangga yang kemudian tidak menjalankan fungsinya dengan baik, gitu. Mohon maaf, rumah tangga itu bukan karena ada ayah, bukan hanya sekedar karena ada ayah, ibu, dan anak di dalamnya. Tapi rumah tangga itu adalah ada keluarga itu disebut dia keluarga karena ada fungsi-fungsi yang kemudian dia bisa jalankan. Ada fungsi pendidikan yang mereka jalankan, ada fungsi keagamaan yang mereka jalankan, ada fungsi sosial yang mereka bangun. Gitu. Nah, kalau ada rumah tangga yang kemudian tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi seperti itu, ini bagaimana mungkin mewujudkan rumah tangga yang ideal? Maka wajar karena jauh dari Al-Quran, maka banyak ayah yang kemudian uh, ayah ibu yang mungkin mohon maaf hanya sekedar sebagai stempel. Padahal menjadi seorang ayah bukan karena kita punya istri, bukan karena kita punya anak. Menjadi seorang ibu bukan karena perempuan itu bukan sekedar karena perempuan itu melahirkan, tapi menjadi seorang ayah karena ada fungsi ayah, ada fungsi ibu yang kemudian melekat pada mereka yang harus dijalankan dengan baik. Fungsi ayah misalnya, ya dia akan memberikan nafkah kepada tugasnya tugas ayah misalnya, dia akan memberikan nafkah kepada keluarganya, nafkah yang terbaik. Nah, kalau rumah tangga itu jauh dari Al-Quran, maka bisa dipastikan rumah tangga yang tidak memiliki
apa yang disebut dengan kuatul furqan tadi, seorang ayah yang bekerja, dia akan bekerja sembarangan. Dia tidak akan pernah peduli halal dan haram. Gitu. Maka jangan heran ada orang yang kemudian dalam dalam mencari mencari nafkah itu dia tidak pernah peduli tentang halal dan haram. Yang penting mereka mendapatkan nafkah, dia datang bawa kepada rumahnya, kepada keluarganya, dimakan oleh anak dan istrinya. Ya. Dan sesungguhnya dalam Islam, ketika kata Nabi SAW, daging dan darah yang tumbuh dari barang yang haram tidak ada tempat yang layak untuknya kecuali neraka jahanam. Seorang suami yang memiliki kuatul furqan, dia akan menghindari ini, dan dia akan datang membawa barang yang haram, barang yang halal ke rumahnya. Dia akan mencari pekerjaan-pekerjaan yang terbaik karena dia pahami dengan baik dari hasil hasil pentadaburannya dengan Al-Quran. Dia pahami dengan baik bahwa uh, penghasilan yang datang dibawa ke rumahnya, ya, seperti apa banyaknya, maka itu adalah pemberian terbaik, sedekah terbaik seorang laki-laki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu dia berarti menunaikan tugasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rumah tangga itu sering saya istilahkan, rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama. Maka ketika seorang suami misalnya keluar mencari nafkah, maka itu adalah bagian ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datang bawa kepada keluarganya, berikan kepada keluarganya, maka nilainya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengganjar dia pahala. Begitu juga dengan seorang istri. Seorang istri ketika suaminya pergi untuk mencari nafkah, dia tentu tidak akan pernah untuk kemudian menggunakan kesempatan itu untuk melakukan hal-hal yang terlarang dalam pandangan agama. Kenapa? Istri yang senantiasa mentadaburi Al-Quran, dia akan menjaga dirinya. Ada ifa dalam dirinya. Untuk kemudian menjaga kemuliaan kehormatan dirinya dan kehormatan keluarganya. Maka dia tidak akan pernah macam-macam. Dia tidak akan pernah menggunakan kesempatan untuk kemudian dalam tanda petik melakukan pergaulan bebas bersama dengan orang lain. Ini kan banyak kejadian suaminya pergi bekerja, istrinya kemudian masukkan laki-laki lain di rumahnya dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau istri yang kemudian senantiasa mentadaburi Al-Quran dan menjadi visi bersama dalam rumah tangga bahwa rumah tangga kita ini kita sama-sama akan menjaga diriku ampusakum alikum nar, maka mereka pasti akan konsisten untuk kemudian melakukan itu, ya, masing-masing menjaga diri. Ya. Ya. Ketika dari penjelasan tadi saya ini selain jadi bacaan juga harus dipahami, ditadaburi, kemudian dipahami dan berusaha untuk diterapkan. Nah, kalau kita melihat hari ini, Ustadz, ini kan tantangan bagi keluarga kita di Indonesia atau keluarga Muslim itu semakin besar, gitu, Ustadz, tantangannya. Terutama barangkali tadi Ustadz sudah menjelaskan bagaimana seorang suami, seorang istri, tapi juga bagaimana mendidik anak-anak di dalam keluarga, Ustadz. Apalagi hari-hari ini kita menghadapi berbagai macam informasi atau peristiwa yang mungkin menjadi miris, ya, bagaimana misalnya seorang yang masih kategori anak menganiaya atau dianiaya. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam Al-Quran juga mengajarkan bagaimana mendidik anak-anak, misalnya dalam surat Luqman dan seterusnya, gitu, Ustaz. Nah, barangkali bisa apa pesan Ustaz untuk menghadapi tantangan yang besar pada keluarga Muslim ini, Ustaz. Oke, baik. Makanya jadi kalau tadi ayah, ibu, nah sekarang anak-anak. Ya. Kalau anak-anak itu kemudian
dididik sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, menjaga diri dan keluarga itu kata beliau adalah uh, adibuhum wa'allimuhum. Didik mereka dengan adab dan ajari mereka untuk kemudian uh, faqihu fiddin. Ajari mereka untuk mendidik agama, untuk memahami agamanya memahami agamanya. Maka dalam rumah tangga itu memang yang pertama menjadi kewajiban pertama utama orang tua itu adalah menanamkan adab dan nilai-nilai agama kepada anak-anaknya. Kalau kita bercermin dalam Al-Quran, yang pertama kali diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya itu adalah bagaimana anaknya itu kemudian tidak mensyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anaknya itu kemudian memiliki akidah yang baik. Akidah yang seperti apa? Anaknya kemudian yakin bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang wajib disembah. Anaknya kemudian harus yakin bahwa Allah itu kemudian bisa melihat semua perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang kemudian apalagi yang terang-terangan. Yang bahkan dalam batu sekalipun Allah tahu. Dalam hati manusia pun yang belum terucap, Allah sudah tahu yang diinginkan manusia, apa yang ada dalam. Nah, ini harus dipahamkan kepada anak-anak dari awal. Pahamkan kepada mereka bahwa anak-anak Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau setiap perbuatan kita dan mencatat setiap perbuatan-perbuatan kita, apapun perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahamkan mereka tentang Quran surat Al-Isra ayat 13 ayat 14. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Pada diri setiap manusia digantungkan di lehernya catatan amalnya sebagaimana malaikatnya kalung. Semua perbuatan manusia yang dilakukan, apapun perbuatan manusia itu dicatat masuk di dalam catatan amal itu, dan nanti di akhirat catatan amal itu keluar dalam keadaan terbuka. Lalu begitu terbuka, pahamkan kepada mereka. Nah, nanti di akhirat semua catatan amal itu kita yang baca sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 14, Ikra kitabat kapan amalmu dan cukuplah engkau menjadi saksi atas setiap perbuatan-perbuatan. Setelah selesai ini lantas kemudian diperintahkan mereka untuk mendirikan sholat. Ajari mereka tentang hukum-hukum yang lain dari agama ini. Hukum tentang syariat. Diajarkan kepada mereka dengan baik. Bagaimana anak-anak itu kemudian harus menjaga pandangannya. Bagaimana lalu kemudian ajarkan kepada mereka adab. Anak-anak itu kemudian bisa beradab. Bagaimana memperlakukan orang tuanya. Bagaimana mereka berbicara kepada manusia yang lain. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua daripada dirinya, lebih tua di antara mereka. Ini adab. Itu yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib. Ajari mereka anak-anak kalian itu dengan adab dan jadikan mereka menjadi orang yang fakih dalam agama. Ini caranya. Dan yang sekarang ini menjadi hilang itu karena orang tua kemudian abai dari perkara-perkara seperti ini. Mohon maaf, saya sering menyampaikan berapa banyak di antara orang tua di zaman sekarang ini yang kemudian gelisah kalau anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Berapa banyak yang kemudian gelisah ketika anak-anaknya itu kemudian tidak bisa sholat. Ini sampai hari ini masih banyak sering kita temukan. Saya waktu masih aktif dulu di kampus, sering saya temukan ada mahasiswa yang kemudian tidak bisa membaca Al-Quran, padahal mereka lahir dari keluarga muslim. Gitu. Ada mahasiswa yang kemudian bacaan sholatnya itu kemudian tidak karuan, wudhunya kemudian tidak karuan, padahal mereka lahir dari keluarga muslim. Nah, menjadi miris dalam diri kita. Terus pekerjaan orang tuanya apa? Padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mana kalau anak itu kemudian dipahamkan kepada mereka persoalan-persoalan seperti ini, maka insya Allah menghijab dirinya dari semua kesalahan-kesalahan. Itulah yang disebut dengan anak itu kemudian bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai perisai atas dirinya. Nah, oleh karenanya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah apa yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada kita
kami adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Islam, ya, maka janganlah pernah mencari kemuliaan selain daripada Islam. Al-Quran ini sekali lagi menjadikan bulan Ramadan itu menjadi bulan yang begitu mulia, bulan begitu yang begitu agung. Maka rumah tangga kita kalau ingin menjadi rumah tangga yang mulia, kehidupan kita kalau ingin menjadi kehidupan yang bahagia, apapun itu yang kita ada lakoni, membangun sistem pendidikan, kalau pendidikan itu kemudian dibangun di atasnya adalah Al-Quran, atau kemudian mengelola tentang ketatanegaraan, kalau kemudian itu dibangun di dalamnya yang menjadikan Al-Quran itu sebagai asasnya, maka insya Allah ya negara itu akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kalau rumah tangga, maka rumah tangga itu adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau pendidikan, maka pendidikan itu, output pendidikan itu akan melahirkan orang-orang yang paki dalam agama, tapi kemudian mereka bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Lihatlah bagaimana hasil pendidikan yang kemudian menjadikan Al-Quran itu sebagai asasnya. Ibnu Sina lahir menjadi seorang dokter yang luar biasa, tapi kemudian dia faqih dalam agama. Menemukan angka-angka dalam matematika yang kemudian kita kenal sekarang, makanya dulu matematika itu disebut dengan aljabar, karena disesuaikan dengan namanya Ibnu Jabir yang menemukan. Itu yang kemudian diharapkan rumah tangga pun demikian. Kalau rumah tangga itu adalah rumah tangga yang di dalamnya di rumah tangga yang di dalamnya Al-Quran itu dijadikan sebagai asas, bukan hanya dijadikan sebagai ini kan, mohon maaf ya, kadang rumah tangga sekarang itu hanya mengenal Al-Quran di awal pada saat mereka menikah, lantas kemudian Al-Quran itu menjadi rahmat dan menjadi obat bagi orang-orang, bagi orang-orang yang beriman. Maka apapun masalah kita, apapun persoalan kita, tidak ada solusinya kecuali kembali kepada Al-Quran. Problem rumah tangga yang ada di zaman ini, maka itu hanya bisa selesai, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita kembali menjadikan Al-Quran itu sebagai perisai dalam kehidupan rumah tangga kita, menjadikan Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, apalagi kita di bulan Ramadan, maka Al-Quran yang kita baca di bulan suci Ramadan harus menjadi petunjuk yang terindah, petunjuk yang kemudian betul-betul akan mengarahkan kehidupan kita pasca kita keluar dari Ramadan. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukankah orang bertakwa itu adalah produk dari puasa? Maka harusnya Ramadan sebagai tempat kita untuk kemudian dilatih membaca, mentadaburi Al-Quran. Maka setelah keluar Ramadan, ini pun kemudian akan terbawa. Tadaburi Al-Quran dalam kehidupan rumah tangga kita, lalu kemudian amalkan dengan baik ayat-ayat yang kemudian kita telah tadaburi bersama. Saya kira itu, Ustaz. Ya, barangkali terakhir saat ini kan momentum Ramadan masih ada ya. Bagaimana mengingatkan kembali keluarga-keluarga Muslim terhadap visi misi mereka dalam menjalankan kehidupan menurut tuntunan Al-Quran ini seperti apa, Ustaz? Mumpung masih ada Ramadan ini sebagai waktu untuk menyegarkan kembali gitu, refresh kembali, Ustaz. Ramadan ini mestinya kemudian betul kita jadikan sebagai peluang untuk menguatkan visi kita kembali. Visi seorang muslim itu adalah ketika mereka kelak masuk di dalam surga bersama dengan anak-anaknya dan istri-istri mereka. Jadi itu visinya. Di dalam di dalam di dalam Al-Quran tadi, Quran surat At-Tahrim itu kan sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadikan jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti visi utama keluarga muslim itu adalah sehidup sesurga. Dan kebahagiaan terindah bagi rumah tangga itu adalah bukan hanya di dunia, tapi kebahagiaan terindah itu adalah ketika mereka semua kelak, suaminya, istrinya, anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya itu kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Allah, dikumpulkan mereka di dalam surga Allah. Itulah visinya.
Oleh karenanya, Ramadan ini kemudian kita jadikan sebagai momentum untuk kembali betul-betul menguatkan visi ini dan menjaga diri dan ke semua keturunan kita itu senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, mentadaburi Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka kemudian digiatkan lagi untuk mengkaji Islam ini dengan baik, ya, hadiri majelis-majelis ilmu sehingga mereka bisa memahami tentang visi dan semakin menguatkan tentang visi kehidupan mereka. Saya hanya sering sampaikan kepada anak-anak saya ketika mereka membangun cita-cita mereka, ya. Jadi uh, ketika anak-anak ditanya apa cita-citanya, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, ada yang mau jadi tentara dan lain sebagainya. Saya hanya sering mengatakan itu hanya sekedar cita-cita di dunia. Tapi cita-cita tertinggi seorang anak itu adalah ketika mereka mampu menyelamatkan kedua orang tuanya kelak masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau cita-cita itu yang ada dalam diri anak, maka apapun jadinya, mau jadi dokter, maka insya Allah dokternya kemudian dipakai untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dari siksa api neraka. Mau jadi polisi, maka polisinya kemudian akan dipakai untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dari siksa api neraka. Apapun profesinya, maka semuanya akan digunakan untuk menyelamatkan diri dan kedua orang tuanya untuk masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Masya Allah, di Ya, penjelasannya. pun. Semoga bisa memberikan pencerahan dan penyegaran kembali kepada kita semua, apalagi masih ada waktu di Ramadan kita ini. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjalankan Ramadan ini dan membaca, memahami dan mentadaburi Al-Quran dan berusaha untuk kita terapkan dalam kehidupan kita hari-hari. Karena keterbatasan waktu, acara kita teman berbuka sampai di sini. Saat terima kasih jazakallah khair atas pencerahannya. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian pemirsa sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.